Analogi buah kelapa level negara dalam perspektif hilirisasi dan kualitas pikiran. Jika kita ingin memahami tingkat kemajuan suatu negara, kadang kita tidak perlu melihat teori ekonomi yang rumit terlebih dahulu. Cukup lihat bagaimana negara tersebut memandang sumber daya di sekitarnya. Analogi sederhana dapat kita ambil dari satu buah kelapa. Kelapa adalah komoditas yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya memiliki nilai ekonomi berlapis. Cara suatu negara memanfaatkan kelapa bisa mencerminkan kualitas cara berpikir, teknologi, serta visi pembangunan mereka. Pada lapisan pertama adalah kulit kelapa. Negara pada tahap ini ibarat negara miskin. Sumber daya hanya dimanfaatkan secara paling dasar. Kulit kelapa, misalnya, hanya dijadikan tali, sapu, kaset, atau bahkan dibuang sebagai limbah. Tidak ada proses hilirisasi serius. Tidak ada inovasi teknologi. Dalam literatur pembangunan ekonomi, kondisi ini sering disebut sebagai resource-based survival economy. Ekonomi bertahan hidup berbasis sumber daya mentah. Lapisan kedua adalah batok kelapa, menggambarkan negara berkembang. Di tahap ini mulai ada nilai tambah. Batok kelapa bisa menjadi arang, briket, kerajinan, bahkan pupuk kalium. Artinya sudah ada proses industrialisasi awal, ada kreativitas, ada pemanfaatan teknologi sederhana. Negara berkembang biasanya mulai membangun industri hilir, tetapi masih terbatas pada produk setengah jadi. Lapisan ketiga adalah isi kelapa, analogi negara, dengan kategori middle income country. Pada tahap ini, hilirisasi semakin maju. Kelapa tidak hanya dijual sebagai buah, tetapi diolah menjadi santan, minyak kelapa, sabun, kosmetik, hingga produk turunan lainnya. Disinilah ekonomi mulai berbasis inovasi, industri manufaktur, dan nilai tambah tinggi. Negara tidak lagi sekadar eksportir bahan mentah, tetapi produsen produk olahan. Lapisan terakhir adalah minyak kelapa, simbol negara maju. Negara maju bukan sekadar mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, tetapi mampu menciptakan ekosistem industri, riset, branding global, bahkan teknologi baru. Produk turunan minyak kelapa bisa berkembang menjadi farmasi, kosmetik premium, biofuel, hingga industri kesehatan. Pada tahap ini, kekuatan utama negara bukan hanya sumber daya alam, tetapi kualitas pikiran, riset, teknologi, dan inovasi. Dalam perspektif ekonomi modern, hal ini disebut strategi hilirisasi dan ekonomi sirkular, di mana limbah menjadi sumber daya baru, inovasi menjadi motor pertumbuhan, dan pengetahuan menjadi aset utama. Karena itu, kemajuan negara sebenarnya bukan ditentukan oleh banyaknya sumber daya, tetapi oleh kualitas cara berpikir, masyarakat, dan pemimpinnya dalam mengolah sumber daya tersebut. Negara yang maju adalah negara yang mampu melihat minyak di balik kulit kelapa. Dan disitulah peran pendidikan, inovasi teknologi, serta kepemimpinan visioner menjadi penentu masa depan bangsa.